Ini Mbak, kita tidak bisa Mbak. Ya. Tidak bisa orang. Ya, aku udah. Materinya nggak kelihatan di file di sini saya. Sebentar. Oke. Baik, teman-teman semua, saya akan review kemarin. Minggu lalu itu 2 minggu lalu ya. Saya sharing mengenai komunikasi yang akan dibahas yang 2 minggu lalu adalah communication skill in practice, yaitu berupa live communication. Lalu kita mau ngobrol mengenai strategi komunikasi untuk social marketing bagi sekolah dan prakteknya. Lalu kemarin kita juga udah ngomong komunikasi apa sih? Komunikasi, ini sedikit review. Komunikasi itu sesimpel apapun yang kita lakukan, orang memberikan feedback sepresisi mungkin yang kita inginkan. Lalu kita cek yuk communication skill kita secara prakteknya seperti apa. Kemarin kita menemui ada teman-teman yang mereka nggak sadar loh, sebenarnya kalau guru, muridnya nggak paham dengan apa yang dibahas, itu lebih kepada mungkin intonasi gurunya, ekspresinya, suara itu kadang-kadang munculnya di hidung atau di mulut, sehingga suaranya tidak membuat orang nyaman mendengar dan mendengar terus-terusan, tetapi malah jadi bukan voice yang keluar, tapi malah jadi noise, gitu kan. Nah, kalau teman-teman kemarin udah cek communication skill in practice-nya, lalu kemarin juga saya sharing mengenai bagaimana bicara mengenai conscious dan unconscious, terus bagaimana konten itu harus di-feeding, menciptakan inspirasi. Bicara itu bukan masalah message yang disampaikan, tapi bukan what-nya, tapi lebih kepada how-nya, how to deliver the issues-nya. Lalu kita juga lihat performance support-nya nyaman nggak sih? Seperti itu. Kayak kita lihat Nyon Sewu, ada pejabat yang kalau ngomong marah-marah lulu. Kalau udah marah-marah, orang nggak ngerti apa yang diomongin, kecuali yang dia tangkap adalah marah-marah, tidak menyelesaikan masalah, seperti itu. Lalu kemarin juga saya sharing mengenai bagaimana membaca dan bagaimana create your own narrative. Kenapa? Karena biasanya kalau kita sampaikan sesuatu yang bukan originally dari pemikiran kita, nyawanya nggak dapet, gitu. Lalu presentation skill and body language yang juga harus dipelajari. Dan terakhir adalah check and recheck dari semua yang tadi kita bahas. Mas Ingki, lanjut Mas Ingki, ke bawah terus filenya. Halaman 3. Halaman 4. Yang saya bahas barusan adalah halaman 4. Jadi communication skill in practice yang kemarin adalah kalau kita bisa ketemu atau nanti di sesi berikutnya, karena ini adalah baru preliminary-nya. Jadi tadi saya cerita di halaman 4 bahwa begitu ngomong communication skill in practice, ada 6 hal yang harus dilakukan. Nah, di halaman 4 ya, ada 6 hal yang harus kita lakukan. Nah, terus buat teman-teman yang ada di dunia pendidikan, kita segala sesuatunya kita harus kalau bahasa profesionalnya adalah brain initiative. Brain itu di kepala, pikiran-pikiran di kepala kita yang harus kita tuangkan. Sebenarnya apa sih yang kita mau angkat, kita perjuangkan, kita pikirkan, kita sharing, kita cek di lapangan. Bener nggak sih letupan-letupan pemikiran kita ini bisa diapresiasi di lapangan, atau kita melempar satu ide supaya kita dapat feedback, jadi membuat kita makin kaya. Nah, inspirasi mengenai konten, mengenai pendidikan, saya mulai dengan isu parenting versus memilih sekolah. Karena yang saya tahu di sekeliling saya, semua memilih sekolah untuk anaknya adalah satu sekolah negeri, gitu. Kenapa? Top, isinya anak pinter. Terus semua orang tua jadi tiger mom, ngepush anaknya belajar supaya masuk sekolah negeri. Padahal kita tahu di kehidupan kita ini sekolah adalah fasilitas, tapi bukan itu satu-satunya yang membuat kita berhasil, seperti itu. Dan pengalaman saya sebagai ibu,
saya melihat bahwa saya akan memilih sekolah yang cocok buat kebutuhan anak saya. Saya kasih contoh sedikit. Anak saya sekolah SD di sekolah alam. Itu sangat menginspirasi, sangat memerdekakan anak-anak berpikir. Terus SMP-nya dia masuk di lab school. Nah, di lab school itu saya berpikir ini adalah lembaga pendidikan. Oke, saya nggak mau sebut namanya, tapi ada beberapa sekolah yang berpikir ini lembaga pengajaran, bukan lembaga pendidikan. Hasilnya anak-anak harus les, harus anak pinter adalah belajar matematika, anak berbakat adalah pinter menyanyi. Padahal dua-duanya adalah bakat, gitu kan. Begitu masuk SMA, semua orang masuk ke sekolah negeri, saya cuma melihat, saya lihat anak saya butuh pendidikan agama yang mendisiplinkan diri. Jadi pendidikannya, jadi ritual syariah tentang Islam, saya kebetulan agamanya Islam, itu yang dibutuhin sama dia. Kenapa? Karena saya tidak pernah, saya dulu sekolahnya bukan di sekolah muslim dan bukan di sekolah negeri, saya nggak paham dengan ritual-ritual itu. Ternyata ritual itu adalah masalah latihan membentuk mental. Jadi begitu orang bilang, kenapa dia tidak melanjutkan di lab school dan pindah ke sekolah Islam? Saya cuma jawab, saya yang paling tahu apa yang dibutuhkan oleh anak saya. Nah, teman-teman semua, dari cerita ini, apa sih narasi yang ingin dibangun buat teman-teman yang punya sekolah saat ini? Mulailah berdiri, stand up, dan cerita. Sekolah kami punya brand positioning yang kanan. Brand positioningnya apa, gitu kan? Kalau misalnya semua madrasah punya satu pemahaman yang sama, ada red line-nya, Anda harus muncul di satu angle yang lebih terlihat. Misalnya, kalau madrasah kami ngajarin anak-anak entrepreneur. Madrasah kami adalah membangun anak-anak yang berempati pada masyarakat. Nah, narasi-narasi ini dibangun sehingga nanti semua sekolah itu adalah bagus dan unik. Jadi orang nggak berebutan, semua orang nggak di-push cuman belajar untuk dapat sekolah negeri. Seperti itu. Terus, perlu narasi juga buat para sekolah menyadarkan, tapi gini, orang yang paling bagus menceritakan sesuatu itu bukan kita sendiri yang cerita, tapi pakai tangan orang lain. Jadi harus strateginya gimana ya? Sebaiknya Anda menemukan orang tua yang punya satu pikiran. Pikirannya itu apa sih? Pendidikan itu di sekolah atau di rumah? Kalau saya ngelihat pendidikan itu adalah dari rumah. Kebiasaan dari rumah, pemahaman dari rumah. Sekolah itu apa sih? Sekolah itu adalah perpanjangan tangan anak-anak untuk masuk ke dalam kehidupan yang lebih bermasyarakat. Jadi kalau bahasa casualnya saya sama anak saya adalah, sekolah buat apa, Kak? Buat gaul nih. Belajar mendengar orang, belajar bergaul, belajar negosiasi, belajar organisasi. Belajar hal-hal teknis yang nanti dibutuhkan di masyarakat. Karena kita tahu, Mas Inggi selalu cerita bahwa bisnis, apa yang kita lakukan adalah perpanjangan dari penyelesaian masalah orang lain. Nah, kalau kita sendiri tidak terbiasa berkomunikasi dengan orang lain, komunikasi itu terjalin karena orang nyaman sama kita, sehingga dia mau bicara. Nah, itu yang untuk membuat orang nyaman itu bukan pengetahuan, itu latihan. Nah, dengan kondisi seperti ini, kalau misalnya ada orang tua yang sependapat dan kita kasih floor untuk bicara, fine. Kalau nggak ditemuin, panggil orang tua yang kira-kira bisa didikte sama sekolah. Dia diajarin public speaking dan ngomong seperti ini. Kenapa? Karena sebenarnya dari dalam sekolah punya satu tema sendiri, di luar juga orang tua dan harus ketemu di situ. Jadi menyadarkan kembali bahwa sekolah itu kalau saya orang bisnis, saya cuma bilang sekolah mahal atau sekolah murah itu cuma masalah seleksi kelas sosial ekonomi. Saya mau anak saya ngumpul sama orang seperti apa. Mohon maaf teman-teman, saya lahir besar di Jakarta, di mana kita tahu lingkungan saya sangat bisnis. Begitu saya memasukkan anak saya ke satu sekolah yang mahal dan sekolah yang mahal dan dengan tema yang saya
setujui itu sebenarnya apa sih efeknya? Satu, kita menyeleksi anak-anak supaya bergaulnya dengan orang yang lingkungannya cenderung sama. Kenapa? Karena anak-anak masih terlalu riskan untuk dapat berbagai macam lingkungan yang berbeda. Tetapi sebenarnya perbedaan itu baik. Masalahnya anak kita siap atau enggak. Nomor kedua, agak kocak dan agak tricky sih sebenarnya. Tapi nggak tricky juga lah. Saya ngelihat bahwa begitu ngumpul di sekolah mahal, saya dapat bisnis di situ. Anak saya masuk sekolah hobinya adalah berkuda yang mahal banget gitu kan. Tapi saya bilang nggak apa-apa, hitung-hitungan bisnisnya dapat kok. Saya masukin mereka sekolah di situ, saya dapat anak-anak saya masuk di kelompok itu sehingga buat kedepannya bisnisnya dia akan mudah. Tapi kan semua orang belum tentu sama saya. Nah, teman-teman di sekolah benar-benar harus mencari brand positioning. Mungkin contoh saya terlalu vulgar, mohon maaf kalau kalimatnya nggak cocok gitu loh. Jadi masing-masing mencari brand positioningnya, lalu Anda berstatement. Statement itu komitmen. Misalnya sekolah anak saya, sekolahnya semut-semut The Natural School. Benar-benar Natural School itu mereka itu belajarnya di tengah kebun. Mereka belajar matematika, bahasa Indonesia, biologi dengan cara apa? Dengan cara menanam tanaman, bikin kolam ikan, beternak ikan, dan lain-lain. Di situ belajar IPA, belajar matematika, dan belajar bahasa Indonesia. Nah, brand statement itu nanti akan mengkuatkan. Sehingga masyarakat pun punya banyak pilihan. Dan kita sudah bareng-bareng bikin statement di masyarakat bahwa kita masukin anak ke sekolah yang cocok buat anak kita, yang dibutuhin. Bukan masalah keren atau enggak. Apalagi ada sebagian orang yang ngelihat bahwa sekolah ada kapitalisasi, ada industri sekolahan. Sebenarnya dengan adanya sekolah milik rakyat, mau nggak mau sebenarnya kita bisa bilang bahwa pendidikan bisa gratis kok gitu kan. Tapi nggak fair juga kalau pendidikan gratis, karena kami orang tua menitipkan anak-anak untuk bergaul dan dapat hal-hal yang tidak bisa kami berikan, dan itu kan mesti ada cost juga seperti itu. Tapi di brand positioning dan brand statement-nya ini, Bapak Ibu bisa bikin statement bahwa apa yang Bapak Ibu orang tua investasikan nggak ada artinya dibandingkan value yang didapat, yang diberikan kepada teman-teman yang ada di dunia pendidikan yang mendedikasikan dirinya terhadap hal itu. Tapi tolong orang di luar sana, kalian nggak bisa melempar semua masalah kepada sekolahan. Kalian juga harus masuk ke sekolah dan yuk bicara sama sekolah sesuai dengan misinya sekolah milik rakyat, apa sih yang dibutuhin gitu. Nah, saya cerita sedikit. Di sekolah kami itu, anak saya sekolah selalu ada yang namanya parent teaching. Parent teaching itu bagaimana sekolah mengapresiasi, menginspirasi murid-murid sekolah, bahkan orang tuanya cerita tentang masa depan itu kayak apa sih, dunia kerja kayak apa sih, dunia gaul seperti apa. Karena saya orang komunikasi, pada saat saya berdiri di depan orang tua yang lain yang mau berbicara, ada tentara, ada polisi, ada dokter, ada pramugari gitu kan. Semua adalah bidang-bidang yang dari kecil saya pun tahu. Adik saya suka ngeledek, Mbak, emang dulu cita-citanya pengen jadi ahli komunikasi gitu? Enggak, aku bilang gitu. Enggak ada, zaman saya pengen jadi ahli komunikasi. Semuanya pengen jadi dokter, pengen jadi insinyur gitu kan, pengen jadi guru gitu. Tapi setelah dunia berkembang, masyarakat pun melihat, industri pun melihat ini industri bidang-bidang profesi berkembang seperti itu. Dan dengan COVID ini makin berkembang lagi. Kita harus mulai beradaptasi dengan profesi kita, dengan operationalnya, dengan bisnis kita. Nah, apa yang terjadi pada saat parent teaching, saat semua orang tua bicara bahwa saya sekolahnya pinter, saya juara, saya SD SMP sekolah negeri, saya dapat beasiswa, dapat ini, dapat itu. Saya cerita bahwa saya nggak pernah kerja, saya itu kerjaannya main. Kenapa? Karena kalau anak kecil itu bermain nggak pernah capek, sama seperti kalian. Begitu kalian bilang bermain, ada passion, ada semangat, ada fair,
ada kekuatan yang kekuatan bertahan yang begitu hebat, sehingga kita fokus pada apa yang kita tuju, yang kita capai, dan endingnya adalah kita bahagia. Terus apa yang saya lakukan? Saya bilang gitu kan, saya tahu saya nggak mungkin berkompetisi dengan anak-anak yang pinter, yang 5 besar, 10 besar. Saya bilang, saya mencari jalur yang berbeda, saya bilang. Tapi intinya pada saat teman-teman saya baru lulus insinyur, saya udah kerja sama Freeport, saya udah kerja sama menteri. Bagaimana itu terjadi? Intinya adalah begitu Anda keluar dari rumah, Anda udah tahu apa yang masih Anda lakukan. Casual apa yang harus dilakukan adalah orang bekerja sekali, kita bekerja 3 kali. Contohnya, zaman saya itu, saya kuliah tahun 89, ketahuan lah ya umurnya ya, memiliki kelafalan bahasa Inggris yang bagus, jarang banget. Itu jadi peluang saya bisa kerja 10 hari, dapat uang kuliah 1 semester. Jadi saya pikir, ngapain saya ambil sekolah negeri, mendingan saya masuk di industri. Begitu tingkat 3, saya mulai masuk ke industri advertising, di mana waktu itu sedikit sekali orang komunikasi yang masuk di situ. Begitu saya bikin skripsi, saya udah masuk ke industri di mana saya kerja jadi tangan kanannya seorang PR konsultan yang udah internasional banget. Jadi saya loncatnya tinggi, tapi saya kerjanya juga setengah mati. Dan saya bilang bahwa apa yang Ibu lakukan untuk melakukan pekerjaan ini? Saya nggak pernah mau tidur-tiduran di rumah, rajinlah menemui dunia. Ngomong sama tukang kebun, ngomong sama tukang beca pun, sama warung, itu akan menemukan inspirasi-inspirasi yang menarik di situ. Nah, terus apa yang dilakukan? Terus saya cuma bilang gini, saya tiap pagi berangkat ke kantor, bukan ke kantor, saya tiap hari meetingnya di hotel, di kafe, saya beli buku, banyak buku, saya ketemu banyak orang, terus setahun saya bisa keliling dunia 4-5 kali, saya dapat duit banyak, dan saya punya bisnis and I am happy. Kenapa begitu? Nah, ini sebenarnya kenapa saya bercerita begitu, karena apa yang menjadi trigger dari tiap anak itu adalah semua orang pertama kali mau mendengarkan sesuatu yang membahagiakan dia, berguna buat dia, dan dekat dengan dia. Jadi, pada saat kita bicara sama anak, sama orang tua, sama sekeliling, yang pertama kali keyword dari brand statement yang ada ini agak teknis ya, adalah kita kasih mereka kebahagiaan, hal-hal yang dekat sama mereka menguntungkan, begitu mereka dapat, ujungnya mereka akan ikut apa yang kita mau. Seperti itu. Jadi, begitu adalah nyamain persepsi. Nah, di sekolah anak saya, di lab school itu, untuk lulus sekolah, SMP maupun SMA, mereka itu harus punya 20 jam kerja sosial. Apa yang dilakukan Tiger Mom dengan kelebihan duit dan lain-lain, cukup kaget. Ada yang ngajakin anaknya ke yatim piatu, cuma ngasih sembako, udah. Ada yang ngebersihin masjid atau gereja, udah. Saya berpikir, ini kayaknya tujuannya lebih dari itu. Apa yang anak saya lakukan, saya kerjaannya ajak anak saya pergi ke ke museum, sehingga dia punya ide. Mami lihat nggak di ruang kerja Pak Ari, guru menggambarnya dia, banyak sekali lukisan dan tertumpuk. Kenapa nggak dijual aja kayak di museum? Oh oke, kamu mau kemana? Kebetulan waktu itu klien saya adalah AKR Land yang punya museum macan. Itu modern contemporary museum terbaik di Jakarta saat ini, di Kebonjeruk dekat RCTI. Anak saya bicara sama Pak Haryanto, Om, aku mau begini. Ya udah silahkan. Pak Haryanto bilang, bagus Kak, kamu ngedidik anak kamu dengan terobosan-terobosan yang berbeda. Jadi dia berkoordinasi, lukisannya cukup banyak dan harganya 100 ribuan. Mereka bisa mengumpulkan sekitar 29 juta untuk donasi ke ya, panti asuhan mana saya juga nggak tahu. Dan yang menarik adalah benar-benar anak-anak bikin pameran berantakan menurut kacamata kami yang profesional, tapi itu karya mereka. Nggak ada orang tua yang bantuin, gitu. Dan mereka bangga bahwa, oh kita bisa ya bekerja kreatif untuk hal ini. Dan pada saat itu di lab school jadi terobosan, karena jarang ada orang tua yang menginspirasi anaknya seperti ini. Nah, tugas kami
para profesional, para masyarakat adalah menginspirasi apa yang menjadi pengalaman kami kepada sekolahan dan bisa diduplikasi. Saya berharap cerita saya yang dari Jakarta bisa diadaptasi di berbagai daerah. Karena bagi saya semua anak, apalagi dengan digital, punya kesempatan pengetahuan yang sama. Cuman masalahnya perlu adanya gini, pengusaha nggak timbul dari sekolah, pengusaha timbul dari lingkungan, seperti itu. Bapaknya dokter, anaknya rata-rata jadi dokter. Kenapa? Karena dia mencontoh orang tuanya tiap hari. Saya kerjanya jadi PR, anak saya dari bayi ikut saya kerja. Akhirnya dia kuliah juga ambil komunikasi, seperti itu. Karena mencontoh gitu loh. Nah, terus tadi saya dapetin juga info dari sekolah bahwa POMG itu ada yang positif, ada yang negatif. Ada POMG yang saya lihat teman-teman saya itu ibu-ibu yang tiap hari ngantornya di sekolah. Bikin acara ini, bikin acara itu, malah pressure guru kepala sekolah. Bikin pusing kepala, maunya dilayani segala. Tapi ada satu sisi, ada sekolah yang pinter. Ibu-ibu ini pasti lulus kuliah, punya dana, punya link, mau kerja. Dipekerjakan untuk kebesaran nama sekolah. Bisa juga. Itu ada positifnya, ada negatifnya juga. Tergantung kita ngelihat. Jadi sebenarnya selalu ada sinergi kalau kita mau membuka peluang, gitu kan. Kalau teman-teman misalnya butuh saya untuk ke sekolah teman-teman dan bicara dengan masyarakat sekitar tentang bagaimana komunikasi, bagaimana kolaborasi antara masyarakat dengan sekolah, saya dengan senang hati mau datang, gitu kan. Nggak usah mikirin duit ya Mas Ingki ya, kita sekalian jalan-jalan. Terus, dari sini setelah ada brand positioning, brand statement, kita harusnya membangun MOU antara sekolah dengan guru-guru. Ini di halaman 5 tadi aku ngomongnya Mas Ingki, sorry. Ya, jadi tadi ada ngomongin brand positioning, brand statement, MOU. Sehingga setelah ini terjadi, itulah sebenarnya sesimpel kita nyusun apa yang namanya communication strategi. Dan kalau di sekolah jualannya apa sih? Social marketing. Jadi kita kalau social marketing itu dengan modal nggak banyak, modalnya adalah social network, itu akan jalan menjadi marketing arms kita, marketing network kita. Jadi kalau dibilang apa ya sekolah butuh marketing, saya belajar kemarin dari teman saya. Teman saya ahli sales, terus dia ngobrol sama ada teman lagi, jadi teman SMA saya jadi pembicara di kantor saya. Ada satu teman saya yang 22 tahun jadi wartawan. Terus teman SMA saya ini ngomong tentang sales. Dia tanya gini, namanya Noni. Mbak Noni itu selama ini pernah jualan nggak? Oh nggak bisa. Saya wartawan, saya nggak bisa jualan. Ibu saya udah pernah bilang bahwa kita nggak punya bakat, nggak ada darah jualan. Oke, kalau gitu apa yang dilakukan sekarang? Yang dilakukan saya adalah saya ketemu orang, mau wawancarai orang. Mbak Noni tahu nggak? Pada saat Anda negosiasi orang mau Anda wawancarai, Anda sudah menjual. Menjual apa? Menjual profesionalitas Anda sehingga orang mau diwawancarai. Jadi sebenarnya kalau ada beberapa dunia pendidikan, terus dunia dunia social movement, gerakan sosial melihat bahwa menjual itu adalah haram, sebenarnya tanpa sadar dia sendiri udah menjual kapasitasnya, seperti itu. Jadi kita mulai lihat bahwa social marketing itu yang dibutuhkan saat ini untuk dunia pendidikan. Nah, halaman selanjutnya, halaman 6, saya akan ngomong bahwa saya akan bicara mengenai social marketing for education program. Halaman 6, Mas Ingki, sorry. Nah, apa sih yang mau diomongin di situ? Ngomongin tentang pendidikan itu adalah investasi masa depan. Tapi bukan investasi duit dibayar duit, tapi lebih kepada investasi itu gini, ada investasi emosi, sosial, waktu untuk regenerasi kependidikan. Nah, ada satu hal lagi yang saya lakukan saat ini adalah kalau saya
saya jadi pembicara, tiba-tiba ada adik-adik mahasiswa itu nanya, "Baik Kak, gue mau dong dikasih tahu caranya membangun perusahaan PR." Saya membangun perusahaan PR umur 26 tahun, after 8 tahun kerja sama orang. Rada gila sih sebenarnya sih. Tapi karena waktu itu masih muda, nggak tahu resikonya, andai kata gagal juga bisa, kalau nggak berhasil juga bisa kerja lagi sama orang. Jadi saya pikir fine lah, saya jalanin aja. Saya cuma bilang, kalau kamu ingin membangun bisnis komunikasi, nggak usah pakai teori, kamu magang aja di kantorku 3 bulan pertama kali. Yang kamu lihat adalah tiap pagi saya ngapain, tiap siang, tiap sore, apa yang saya lakukan. Dari situ Anda bisa melihat, mensummary, menganalisa apa yang saya lakukan. Di situ yang dipelajarin bukan hanya teknis, dari sekolah bisa diajarin teknis. Yang saya bisa sharing adalah mental menjadi pengusaha. Pengusaha nggak buat semua orang. Pengusaha bukan masalah lo sekarang kaya atau miskin, tapi pengusaha pada saat lo 8 kali jatuh, 9 kali lo bangun. Gitu kan. Terus pengusaha itu masalah mendengar, masalah ngelayanin orang, seperti itu. Dan punya keyakinan penuh dan fokus serta membangun network untuk hal itu. Membangun network tuh caranya gimana? Ikut organisasi, ngobrol sama semua orang, belajar banyak hal, baca buku. Anda yakin mau jadi pengusaha? Saya cuma tidur 3-4 jam loh tiap hari loh. Bahkan saya tidur di mobil, begitu sampai rumah jam 9-10, saya seger bangun, baca lagi, gitu kan. Ini adalah pola yang harus dilatih tubuh kita, bahwa mental itu kan pemikiran. Itu karena kita makhluk yang ada tubuhnya, jadi tubuh itu perlu dilatih gitu kan. Terus mulai bicara masa depan itu apa sih sebenarnya? Masa depan itu sekarang. Dengan sekolah milik publik ini, sebenarnya kita sedang merajut masa depan, semua orang possible jadi apapun juga. Terus semua orang berhak mendapatkan pendidikan gitu kan. Dan setuju Mas Inggi pernah posting bahwa untuk menjadi pendidik harusnya punya usaha sendiri supaya tidak minta duit dari pendidiknya, karena pendidik bukan itu value-nya. Nah, ini yang harus kita kasih tahu. Nah, bagaimana masa depan itu? Mulailah menghadirkan banyak dunia di depan mata kita, di depan laptop kita, di depan layar kita. Saya punya plan, saya tanya sama anak saya, kamu besarnya mau ngapain? Aku mau punya stable dan aku mau punya shelter penitipan binatang. Ya sudah, kalau gitu begitu libur kamu kerja di shelter. Apakah cuma itu? Enggak. Terus saya punya beberapa teman yang saya lihat usahanya sukses. Saya akan titipin mereka ke sana. Terus teman saya jualan bakso, saya titipin dia paling nggak seminggu, gitu kan. Kenapa? Sehingga dia menemui banyak dunia dan dia punya inspirasi untuk dia nanti memilih. Nah, masalahnya di Indonesia itu sekarang kita butuh banyak inspirasi. Dengan kita nitipin anak, saya juga nggak ada masalah kalau ada yang dititipin ke saya di kantor. Dengan seperti itu, mereka terbentuk bukan hanya mental tapi juga network. Karena nggak ada kesuksesan tanpa contoh. Akan jadi ambiar, akan jadi nggak jelas bentuknya seperti apa. Menjadi direktur itu seperti apa sih? Orang pasti mulai dengan, jadi direktur tuh pakai bajunya begini, cara bicaranya begini, pakai sepatunya begini, lingkungannya begini. Dari situ baru begitu bergaul akan tahu, pikirannya seperti ini, orang berpikir 2 langkah, dia harus 3-4 langkah. Dia harus terima risikonya, hal-hal seperti itu. Nah, banyak waktu saya kerja untuk Manado, saya sempat jadi ngerjain tourism board di sana selama 8 tahun. Setiap ada acara sama anak-anak gitu kan, terutama di daerah, kami tanya anak SD gitu kan, kalau udah gede mau jadi apa? Mau jadi tentara, mau jadi polisi, mau jadi dokter, mau jadi guru. Karena itu yang mereka lihat setiap hari. Kami cukup kaget karena kami tahu negara maju kalau paling enggak ada 7% masyarakatnya adalah pengusaha. Kalau enggak kita cuma jadi negara tukang jahit, disuruh produksi aja, kita nggak punya brand seperti itu. Nah, entrepreneur masa ini ada banyak sisi yang dilihat. Ada yang bilang bahwa entrepreneur terjadi, startup terjadi karena kemampuan negara tidak punya kemampuan yang besar untuk membangun lapangan kerja. Adik-adik ini belum punya pengalaman, tiba-tiba sudah out of the box.
itu kan resiko begitu besar gitu kan buat coba-coba. Tapi karena kebutuhan sekarang, akhirnya banyak sekali pendampingan-pendampingan untuk hal tersebut. Entrepreneur itu saya membagi menjadi 4. Entrepreneur yang punya perusahaan sendiri dengan risiko sendiri. Ada marketing professional entrepreneur, Anda menjadi direktur marketing di Telkomsel, Anda kan harus jualan tuh. Terus ada lagi akademisi entrepreneur yang punya sekolah, punya universitas, dan social entrepreneur. Dan social entrepreneur ini kayaknya yang paling dibutuhin untuk operational di lapangan. Jadi satu daerah dikembangin bikin sapu gitu kan, bisa sampai diekspor. Nah, lalu inspirasi apa sih yang dibutuhin sebagai social marketing? Adalah pemikiran bahwa the map is not territory. Bahwa sekarang itu kita udah nggak bisa bilang saya orang Indonesia, kamu Malaysia, kamu Filipina, karena kita sudah one word, komunikasinya gampang terjadi. Bahkan saya lagi kerja buat e-commerce PGPL. Jadi gini, kalau barang dari luar masuk ke Indonesia bisa ditaruh di gudang, dia bayar pajaknya setelah barang itu keluar dari gudang. Itu mempermudah. Tapi kita juga harus ke-push gimana kita mengekspor. Nah, pemikiran-pemikiran one word itu harus diiringi dengan attitude dari milenial dan Gen Z, bagaimana kita menjadi satu dunia, tetapi kita tetap punya identitas sendiri. Nah, identitas itu balik lagi inspirasi. Itu adalah contoh-contoh. Sehingga kita nggak terbelenggu sama dunia kita sendiri, sama filter bubble kita sendiri. Nah, itu yang harusnya menjadi social marketing untuk bisa menjadi inspirasi-inspirasi ke depan, sehingga sekolah dan orang tua serta masyarakat bisa jalan bareng-bareng. Nah, lalu gimana sih caranya social marketing for education dimulai dengan apa? Cek ekosistem kita. Jadi Bapak Ibu, kalau mulai ngajakin masyarakat sekeliling, Anda prioritas pertama adalah ngomong sama 5 km di sekitar kita. Kita lihat potensi lingkungan. Tadi pagi Mas Ingki udah ngomong tentang potensi dari budaya di lingkungan kita. Jadi di 5 km ini udah teknis. Kenapa 5 km? Saya bergerak dengan pengalaman kerja untuk properti. Properti itu properti rumah ya. Dia jualan itu prioritas di daerah 5 km sekelilingnya. Gitu. Kenapa? Itu yang paling bisa beli. Paling memungkinkan untuk beli, karena jualan properti beda sama jualan mobil. Gitu kan, mobil bisa di mana aja karena bergerak. Kalau properti kan, apalagi orang Indonesia sangat dalam keterikatannya dengan lingkungan. Nggak mau pindah lingkungan karena ribet gitu kan. Padahal anak-anak milenial sekarang, mereka dengan asik di apartemen, nggak usah punya barang banyak sehingga bisa pindah kemana-mana dengan mengeksplor dunia dengan lebih enteng. Milenial sekarang nggak terlalu kuat ikatannya dengan kedaerahan, dengan daerahnya maksudnya. Tapi ujung-ujungnya kalau udah tua mereka kan kembali karena urusan orang tua, minta ditemenin. Tapi ini harus dibaca. Jadi 5 km ini apa sih yang kita mesti cek? Potensi lingkungannya, value yang terjadi, culture seperti apa. Culture saat ini dicari wise-nya seperti apa dan kita upscale. Supaya apa? Itu lagi bagian dari brand statement kita. Seperti itu, ekonomi, infrastruktur, bisa juga hal-hal yang kayak gini, tari kecak itu dulu bentuknya nggak muter, dulu berdiri sejajar sebagai budaya budaya leluhur dari Bali. Tapi karena kebutuhan tourism, akhirnya dibikin fusion, digayain jadi muter. Nah, buat brand inisiatif, buat brand positioning dan brand statement, kita bisa melihat bahwa bukan hanya hal yang natural, tapi kita bisa membangun menjadi fusion. Jadi ada lingkungan yang bertambah gitu. Sebentar, saya sendirian di rumah. Oh, sebentar. Saya cuma duduk di rumah. Buka pintu dulu. Ya, buat Bapak Ibu yang mengikuti sesi ini, kalau ada pertanyaan silakan langsung disampaikan ya. Kalau ada yang mau. Ya, boleh. Baik bisa lewat angkat tangan, pakai fasilitas raise hand, atau bisa lewat kolom chat. Jadi nanti akan langsung bisa ditanggapi. Oke, Mbak Ika, silakan Mbak Ika. Ya,
Ada satu sedikit hal lagi. Tadi udah lihat potensinya potensi yang ada, cek kekuatan internal dan kekuatan partisipasi publik, perluas partisipasi publik bukan hanya yang berkepentingan dengan eksternalnya, berkepentingan langsung terhadap sekolah, tapi mulai partisipasinya orang bisnis, sosial, mungkin donasi ilmu, ada yang network, uang, dan fasilitas. Balik lagi mindsetnya. Lalu wadah komunikasi untuk mempercaya kurikulum dan ekstrakurikuler itu tadi adalah parent teaching, professional inkubator. Maksudnya kalau ada yang mau dititipin ke saya jadi profesional atau pengusaha, saya namakan itu ke professional inkubator. Mungkin bukan ke saya, mungkin ada teman-teman saya juga yang lebih cocok, ya nggak apa-apa. Lalu saya berharap malah kita bisa minta magang di mana, magang para konglomerat, karena itu benar-benar orang sukses dengan ketahanan yang cukup kuat gitu. Lalu kalau bisa, dulu saya pernah bikin satu gerakan, anak-anak perempuan itu mengkooptasi 1 hari terhadap Menteri Peranan Wanita. Yuk kita bikin yuk pendidikan 1 hari kita mengkooptasi Nadiem Makarim, anak-anak kita di grup ini anak-anak sekolah kita minta 1 hari fungsinya menteri kita gantikan sama anak-anak kita. Lihat apa yang terjadi. Bagaimana pikiran-pikiran ini terjadi. Tolong tutup kucingnya keluar nanti. Nah, itu bisa terjadi. Itu bisa kita lakukan. Lalu jadikan gedung sekolah itu terbuka bagi kepentingan sekeliling, bukan eksklusif. Nah, tentu dengan social distancing. Mungkin juga kalau halaman parkirnya gede, kenapa kita nggak bikin drive-in misalnya. Di drive-in teater bisa jualan produk lokal, bisa bikin konser, dan lain-lain. Kenapa? Itu mendekatkan sekolah dengan industri. Gitu. Sekolah dengan industri. Nah, kira-kira itu dari teman-teman ada yang mau bertanya atau menimpali, silakan. Ya, silakan bagi Bapak Ibu. Apakah ada yang mau ditanyakan atau mungkin mau cerita kondisi sekolahnya masing-masing mungkin? Silakan. Apa yang ada masalah apa bisa solusinya secara strategi komunikasi seperti apa? Ya. Ya, di sini kita punya Mbak Rahayu, Mbak Noni, Mbak Desi, ada Pak Rahmat juga di sini, ada Mbak Umi, ada Mbak Yuwana, ada Mbak Nadia, ada Mbak Reza, Liana, ada Mbak Noti. Silakan. Ada Mbak Dewi juga. Kita mau dengar juga dari teman-teman seperti apa tantangan yang dihadapi di sekolah masing-masing sehingga kita bisa membahasnya dari perspektif yang beda. Karena mungkin bisa jadi ada inspirasi-inspirasi baru, program-program baru yang mungkin kita bisa tawarkan bersama, kerjakan bersama gitu kan, sebagai sebuah solusi buat banyak orang. Silakan. Karena sekolah dengan lingkungan yang mendukung itu akan jadi satu menara, bukan menara, kalau di bahasa marketing itu jadi flag carrier, jadi apa ya? Jadi hal yang paling bersinar, panutan. Ya. Jadi panutan buat sekolah lain, bisa jadi percontohan. Kayak kita lihat apa sih, kampung Inggris segala gitu kan? Itu kan simple tapi nggak simple juga. Nah, sebaiknya di tiap daerah keluar dengan identitas yang berbeda seperti itu. Gitu. Yap. Teman-teman, ya. Jam 2 ngantuk ya, kali? Menarik. Atau kecepatan nggak? Mbak Noni, apa kabar ya. Mbak Noni? Kemarin, minggu lalu ada pertanyaan-pertanyaan dari Mbak Noni udah terjawab ya Mbak ya? Yap. Mbak Noni di manakah dirimu? Mikrofonnya mati. nggak di connecting. Iya, mikrofonnya. Nggak di connecting. Coba kita coba cek satu-satu kawan-kawan nih, Mbak Ika. Kita mulai dari Mbak Diana. Halo Mbak Diana, bisa mendengar suara kita Mbak Diana? Jam 2 siang ketiduran nggak nih Mas?
Mbak Diana bisa mendengar? Oke. Mbak Dewi? Mbak Dewi bisa mendengar suara kita? Hmm. Apakah ada yang bisa mendengar suara kita? Jangan-jangan suaranya nggak masuk nih, Mbak. Tapi mati semua tuh, mute tuh rata-rata tuh. Iya, jangan-jangan dari tadi suaranya kita gini nih, nggak masuk nih. Keren kok, Mas. Oh, Mbak Noti Oh, yang oke. ada. Mbak Noti. Silakan, Mbak Noti. Oke. Boleh kita dengarkan pengalaman Mbak Noti dengan sekolahnya, Mbak? Kalau untuk sekarang itu di madrasah kita itu banyaknya udah banyak minatnya wali santri itu untuk minta mulai tatap muka untuk belajarnya kayak gitu sih Mas kalau untuk sekarang. Karena kan udah perlahan satu gitu. persatu ada madrasah yang sudah membuka kelas tatap muka seperti itu. Sementara sekarang itu masih ada yang merah kayak gitu berbeda-beda sama yang sekarang. Iya, Oke. iya, iya. Mbak Noti di Bengkulu ya? Iya, Mas. Oke. Aku boleh jawab, Mas Ingki? Ya, silakan Mbak. Langsung aja, Iya. Mbak. Kemarin itu 2 hari yang lalu ya. 2 hari yang lalu saya Zoom meeting dengan jajaran profesional komunikasi di pemerintah, di gubernur, di asosiasi, di perhumas dan lain-lain. Semua ngumpul dan membahas ini. Ada yang menarik dari Pak Ridwan Kamil. Bahasanya clear, very simple. Beliau bilang bahwa sebenarnya kemarin kita ngebahas tuh, aku sama Mas Ingki selalu ngebahas bahwa infodemi lebih bahaya dari pandemi. Dengan adanya kita pakai masker aja itu udah sangat menurunkan tingkat orang terkena terhadap COVID. Cuman memang harus jaga-jaga social distancing-nya. Karena beliau secara operasional juga mikirin bagaimana ekonomi dapat berjalan. Kayak gitu. Jadi perlu dipikirin tiap daerah mungkin kalau usul kami apakah kelasnya jadi sehari masuk yang misalnya ada 30, 10 sehari Senin 10 orang, 10 yang masuk, 20 yang di rumah sambil dengerin internet, terus Selasanya 10 orang, nanti muter gitu loh. Di mana kelas bisa tetap berjalan tapi dengan setengah-setengah yang ada, kebutuhan anak-anak, adik-adik untuk bergaul, bersosialisasi tetap terjadi, tapi tetap terjaga. Jadi ada usulan-usulan seperti itu. Karena kebayang sih, saya juga lihat semua anak-anak, ponakan-ponakan juga pada stres. Anak saya kuliah pagi-pagi jam 8, saking dia ngeliatin laptop, akhirnya dia tidur. Sering banget terjadi seperti itu. Itu usulan sih Mbak Noti, update dari kemarin kita diskusi lewat internet juga, lewat Zoom juga. Banyak usulan-usulan seperti itu. Oke, itu dulu Mbak Noti. Bisa mungkin terjawab, ini, kan? mungkin ini Mbak yang juga. Yap. Iya. Halo Mbak Noti, bagaimana Pak? Mungkin ini Mbak. Mungkin juga yang dibutuhkan rekan-rekan bagaimana mengomunikasikan hal-hal seperti ini, Mbak, ke orang tua murid. Karena kita kan seringkali mungkin maksudnya pengelola sekolah ini kan mungkin seringkali berhadapan dengan orang tua sekolah orang tua murid yang pada sisi mereka kepingin agar anaknya cepat sekolah dan segera beroleh materi ajar sebagaimana diterima sebelum masa pandemi, tapi pada sisi lain juga kan tetap juga harus memperhatikan kondisi setempat. Kan kita kan punya beberapa zona yang berbeda nih Mbak ya, di tiap daerah yang masih zona merah, ada yang sudah zona kuning, atau bahkan ada yang sudah hijau. Nah, bagaimana hal-hal seperti ini secara ideal dikomunikasikan kepada orang tua murid agar ada kesepahaman nih Mbak, antara sekolah. Iya, Mbak Noti bagaimana Kak? Mau ditambahkan? Ada yang mau ditambahkan? Silakan Mbak.
Mbak Noti, ada yang mau ditambahkan? Mbak Noti, silakan. Iya, Mas. Alhamdulillah udah cukup, Mas, Ya, masukannya. silakan, Mbak. Iya. Insya Allah kita juga sudah rencananya menyiapkan kalau untuk membuat kesepakatan sama wali santrinya sih, Mas. Oke, iya, baik. Terima kasih, Terima kasih, Mas, Mbak Ika. Terima kasih. Ya, terima kasih Mbak Noti. Sama-sama, Mbak. Mbak Noni yang minggu kemarin ramai kemana ini? Mbak Dewi di mana Mbak Dewi? Aduh, maaf. Maaf Mbak, ini kebanyakan teman-teman lagi pada ada acara ini apa? Studi banding, makanya berusaha nyuri-nyuri kesempatan nih buat ikut. Seru. Ya. Ada yang mau ditanya atau yang mau di-sharing? Baik Pak, dulu aku pernah sih ikut ada acara gituan yang namanya ini ya, sharing parent kalau misalnya di tempat aku dulu itu. Tapi emang kalau misalnya itu kan dari pandangan aku dulu sebagai ini ya, sebagai peserta. Waktu itu aku masih kelas 2 SMP lah. Nah, pas 2 SMP pernah ikut gituan tuh selama 10 hari. Jadi tukeran ibu ceritanya, tukeran ibu. Maksudnya itu ya aku nginep ke tempat teman aku. Nah, teman aku dioper ke orang tua yang lain. Oke, dan seru ya Mbak ya hasilnya? Ya Mbak Dewi ya? Halo? Kayaknya jaringan deh. Jaringan. Ada siapa lagi nih? Iya, jaringannya. Ya ternyata begitu di-review sebenarnya udah pernah dijalanin dan sebaiknya berjalan lagi kayak gitu. Ya, jadi positifnya sih aku jadi tahu keadaan keluarga yang lain, tapi negatifnya juga, oh ternyata banyak aib-aibnya juga yang nggak sengaja aku lihat katanya. Sawang sinawang kalau orang Jawa bilang, yang terlihat belum tentu apa yang sebenarnya terjadi. Iya, kalau kayak gitu gimana Mbak kalau misalnya mau diadain di sekolah-sekolah kan kita nggak tahu keadaan wali santrinya itu atau wali muridnya itu siapa atau enggak. Ya, nah, oke, saya bisa jawab Mbak, Mas Ingki. Kalau saya usulnya, ya monggo Mbak. Ya, kalau saya usulnya, kalau saya usulnya jangan dititipkan di keluarga-keluarga, tapi dititipkan kepada profesi yang udah pasti orangnya berhasil. Jadi kita mengkloning keberhasilan seperti itu. Kayak misalnya pengusaha itu bangunnya jam berapa? Jam 3 pagi. Dia sholat dulu, habis sholat dia cek email dan lain-lain, balas-balasin email sampai subuh jam 6 olahraga, jam 7 selesai, jam 8 ke kantor. Ke kantor tuh udah nggak buka-buka email, kerjaannya adalah hubungin orang, monitor anak buah, monitor operasi. Nanti mungkin jam 12 siang dia tidur setengah jam sambil sholat. Habis itu dia mulai lagi nemuin orang, mulai jualan. Nah, yang sebaiknya diikuti, dititipin adalah para orang-orang yang udah berhasil. Jadi menghindari negatif side-nya. Seperti itu Mbak Dewi. Oh iya. Berarti yang harus kita bentuk komunitas yang mau menerima program ini ya Mbak ya? Iya. Jadi mungkin bukan komunitas. Mungkin Anda pergi ada di daerah Anda, ada pengusaha bakso yang sukses. Ada yang bisa dipelajari, terus kita sepakati bahwa yang dikasih lihat nih yang A, B, C, D gitu loh. Jadi yang menyemangati dulu, sehingga anak-anak termotivasi. Jangan dikasih lihat yang jelek-jelek gitu. Nanti begitu yang jelek-jelek mereka nggak punya, mereka
terinisiatif yang jelek malah bahaya. Jadi cari yang berhasil seperti itu. Oke, makasih Gitu, Mbak Ika. Iya, makasih. Mbak Desi, ada pertanyaan Mbak? Di sekolah ya Mbak Desi ya? Makasih ya Neo. Ayo Mbak, tanya apa kita Mbak? Gimana Mbak? Cak mana zoom itu? Nggak selesai. Belum selesai. Mana HP-nya mana? Oh, Iya. yuk tanyalah Bay. Enggak apa-apa. Ini apa? Download aplikasi. Zoom. Ini loh udah cuma ada Zoom. Gimana Zoom? Kalau download dulu. Ayo kasihan Mbak, ayo Mbak, tanya Mbak. Aduh. Ya udah Mbak Diana, ada yang mau tanya nggak? Kemarin sih yang sesi kemarin ada 3 pertanyaan yang udah dijawab dan cukup detail pertanyaannya langsung pada case-case-nya gitu. Mbak Diana ada yang mau dibahas? Cukup menginspirasikah apa yang tadi dibahas? Atau contohnya kejauhan? Mbak Enilia Safitri, ini juga masuk. Mbak Enilia, kenapa kameranya kebalik? Nah, iya. Ada yang mau dibahas kah? Itu mute, Mbak Enilia. Kameranya, voice-nya mute. Yap. Ada yang mau dibahas kah? Ya, udah kedengeran suaranya, Mbak Enilia. Belum. Suaranya udah kebuka tapi nggak bersuara. Belum ada pertanyaan, Mbak. Oke. Sebenarnya kalau kita mau lanjutin ke next programnya, ngerti nggak sih yang saya bahas tadi tentang brand positioning, brand statement? Paham nggak? Mbak Enilia paham nggak tadi bahas brand positioning sama brand statement-nya? Jadi Anda harus kasih tahu bahwa Anda punya keunggulan dari dibanding sekolah-sekolah lain. Dan itu Anda yakini bahwa sekolah itu semuanya baik karena punya keunggulan masing-masing. Jadi bukan masalah nilai, bukan nilai akademi, gitu kan? Kepintaran orang kan nggak bisa diwakilkan sama angka. Tapi daripada nggak ada ukurannya, akhirnya diangkain. Tapi akhirnya belakangan angka menjadi hal yang dituju gitu loh, bukan value dari humanisme, humanity and empathy manusia. Seperti itu. Oke. Yap. Oke, Mas Ingki, gimana mau cukup dulu atau kalau mau dilanjutin nanti kita bikin daftar pertanyaannya apa, langsung kita bahas case aja. Oke, baik Mbak. Ya, saya pikir memang karena materi dari Mbak Ika sudah sampai di penghujungnya ya, sudah sampai di social marketing for education program ini memang kalau dari pertanyaan teman-teman sudah dirasa cukup, saya pikir mungkin kita cukupkan sampai di sini dulu Mbak Ika. Tapi ini tidak menutup kesempatan kalau nanti teman-teman masih ada yang mau ditanyakan, silakan bisa disampaikan baik di kolom chat atau mungkin juga bisa disampaikan di grup ya, atau bisa juga mengusulkan atau seperti tadi Mbak Ika sampaikan bisa disampaikan daftar pertanyaan untuk kemudian nanti dibahas lebih lanjut. Kira-kira begitu Mbak Ika ya? Ya, ini ada satu pertanyaan dari Mas Tanzil Saputra. Gimana sih mengembangkan skill presentasi yang bisa dipahami oleh semua pendengar? Mungkin strategi dan triknya. Mas Rahmat Tanzil minggu lalu ikut nggak ya? Mas Rahmat.
Oh, sepertinya kemarin agak ketinggalan, Mbak. Oke. Jadi gini Mas, kalau kita ngomongin materi presentasi, gimana caranya presentasi kita itu optimal? Yang pertama kali adalah kita harus belajar bagaimana memproduksi suara, memproduksi kata, ekspresi, body language, belajar acting. Acting itu bukan pura-pura, tapi acting itu adalah peran. Pada saat Anda menjadi guru, Anda ambil contoh guru agak sakit apa yang ini ya? Oke. Yap. Halo? Masih on? Oke. Ya. Oke. Jadi acting itu bukan pura-pura, tapi acting itu adalah peran. Anda harus sebagai guru, Anda lihat dari YouTube contoh guru yang kalau ngomong didengar dan enak. Paling gampang itu nyontoh aja. Nanti keluarnya tetap diri Anda, tapi Anda dengan cepat Anda langsung bisa ngomong enak di depan publik, di depan masyarakat, di depan orang yang diajakin presentasi. Terus metodologi yang saya ajarin, yang saya sharing itu bukannya kalau berdiri seperti ini, kalau senyum seperti ini, kebanyakan teori begitu sampai di depan presentasi flop, nggak terjadi. Yang paling gampang adalah Anda nyontek orang yang paling Anda kagumi, yang cocok personalitinya dengan Anda, itu mempercepat Anda untuk cara penyampaiannya. Nah, nanti kalau ada waktu atau next programnya, saya akan bantu bagaimana memproduksi suara, ekspresi, performance, and wardrobe gitu kan. Terus triknya adalah pada saat kalau Anda presentasi, baiknya Anda tanya dulu mereka butuh apa goal dari presentasi Anda. Sehingga nanti kalau materi presentasi itu cuma jadi guide. Yang Anda omongin nanti tergantung dari input di lapangan, orang mau apa. Jadi jangan sampai ada presentasi terus kita baca, itu bukan presentasi. Presentasi itu cuma pointer kayak tadi saya. Social marketing buat education, kontennya nggak saya kasih lihat, gitu kan. Saya omongin, jadi terjadi komunikasi dua arah. Tapi yang pertama adalah tanya, mereka goalnya apa. Jangan sampai mereka pulang pengen dapat tempe, tiba-tiba kita kasih tahu. Seperti itu. Dan itu sebenarnya juga buying time untuk mendekatkan Anda sama orang yang diajakin bicara, dan menarik simpati sehingga orang nggak ngomong sendiri. Terus yang kedua, kalau misalnya ada orang mulai ribut, Anda deketin, Anda colek, ada pertanyaan atau ada yang belum jelas, atau bisa dibantu, seperti itu. Terus memberikan floor kepada orang yang diajak kita presentasi adalah satu, menarik perhatian, yang kedua membuat kita punya waktu untuk berpikir, gitu. Teknik simpelnya itu aja. Dan Anda nggak usah nyontek gayanya orang, misalnya joke-joke-nya orang, Anda buat joke-joke yang Anda sendiri. Karena ceritanya pasti nggak pura-pura dan benar-benar ekspresi Anda akan keluar dengan benar. Jadi orang ketawa ya ketawa, bukannya dipaksa. Seperti itu. Terjawabkah simple jawabannya Mas Rahmat? Ya. Terjawab Mas Rahmat Tanzil? Mute. Ini mute, Mas. Mudah-mudahan nanti kita coba untuk kedepannya, Mbak. Iya, sip. iya. Oke, kita cari waktu untuk teknisnya. Ini tips kecil aja. Seperti itu. Oke. Kayaknya itu pertanyaannya. Oh, Mbak Nadia minta tips yang menarik perhatian audiens untuk pertama kali. Sebenarnya yang menarik perhatian audiens pertama kali adalah pada saat Anda di depan, Anda itu harus udah kayak artis. Anda membangun sensasi. Jadi teorinya adalah sensasi. Sensasi itu apa ya? Sensasi itu gini, kenapa sih orang suka Krisdayanti, kenapa orang suka Adele, atau orang suka penyanyi yang Agnes Monica? Karena mereka masing-masing punya sensasi sendiri. Nah, sebagai guru, sebagai public speaker, sebagai orang yang presentasi di depan, Anda harus punya sensasi sendiri. Nah, masalahnya adalah susah saya jelasin sensasi dengan layar seperti ini, gitu kan. Tapi intinya adalah begitu Anda bicara di depan, Anda itu terlihat unik, gitu kan. Dandanan Anda berbeda sendiri, tapi jadi keren, gitu kan. Terus contohnya misalnya kalau teori
teori penampilan semua orang gemuk harusnya pakai baju hitam biar menguruskan. Anda muncul dengan baju merah, kuning, hijau. Kenapa? Anda terlihat sendiri, tapi Anda pede, gitu kan? Terus Anda mulai dengan membangun energi supaya Anda membangun mindset dan akhirnya mengeluarkan energi untuk Anda diterima. Gini, Anda begitu masuk, mindset Anda harus Anda ubah bahwa Anda adalah speaker hebat, entertain hebat, artis hebat, sehingga semua orang melihat Anda. Dengan Anda punya mental seperti itu akan terjadi, karena apa yang kita sampaikan ke semesta, itu udah dibahas kemarin, adalah nanti akan terjadi feedback seperti yang kita inginkan. Seperti itu. Jadi, yang menarik perhatian audiens adalah seperti itu. Dari penampilan Anda, dari baju Anda, yang penting mindset-nya begitu ada muncul, wow, saya pembicara hebat, saya pembicara menarik, saya fun orangnya, saya bisa melayani orang untuk bicara, seperti itu. Mental diubah, tubuh Anda akan ikut bergerak sesuai dengan yang Anda pikirkan. Teorinya gampang, butuh praktek sih. Mbak Nadia, terjawabkah? Oh iya, berarti kan biasanya kalau misalnya pertama kali udah menguasai lapangan tuh biasanya selanjutnya itu bakal gampang gitu ya Mbak ya? Iya. Tapi satu, jangan pernah menggurui, jangan rasa orang hebat. Karena begitu Anda ngerasa menggurui dan orang hebat, itu energinya langsung membuat orang keluar dari ruangan. Saya nggak bisa cerita teorinya, tapi saya kasih langsung prakteknya. Begitu Anda muncul bahwa Anda sekeren Agnes Monica, itu energinya semua orang akan melihat Anda. Anda akan menarik di situ. Gitu. Terus trik komunikasi yang lebih struktur dan mudah dipahami. Jadi sebenarnya gini, orang suka salah paham mengenai penggunaan kalimat, kata, dan struktur bahasa. Banyak orang berpikir bahwa menulis itu pakai bahasa Indonesia harus pakai bahasa Indonesia yang baik dan benar, gitu kan? Padahal bahasa komunikasi itu kadang-kadang bukan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Misalnya orang Bengkulu, pakailah imbuhan-imbuhan bahasa Bengkulu yang orang paham. Itu malah lebih merasa dekat, gitu kan? Kalau orang Jawa, kalau nanya kamu udah paham belum? Orang akan nanya udah dong belum? Dong itu apa, gitu kan? Nah, triknya adalah pakailah bahasa komunikatif, bukan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Gitu, Mbak Diana terjawab, Mbak? Gitu. Ya, terima kasih Mbak. Sama-sama. Berarti harus menggunakan bahasa yang komunikatif sesuai dengan lawan bicara ya. Tidak harus menggunakan bahasa Indonesia. Beberapa komunikasi kita sulit memahami itu. Mbak Diana, jawabannya agak nggak kedengeran, diketik aja minta tolong. Nanti saya akan jawab. Tadi dengan bahasa daerah, bahasa ibu, bahasa yang dekat, orang akan lebih mudah memahami. Dan yang penting kita tahu orang lain memahami atau enggak, tolong cek and recheck. Begitu selesai bicara, maaf tadi paham nggak bahasanya? Sampai nggak? Kalau nggak pahamnya apa ya? Sehingga kita bisa menurunkan atau meninggikan konteks yang kita sampaikan. Seperti itu. Kalau sama anak TK ya ikut bahasa anak TK gitu. Jadi saya pernah punya pengalaman selama ini ngajar di tentara pasukan Unifil, terus perwira menengah, perwira pertama, tiba-tiba saya disuruh ngajar Satpol PP. Saya harus ikut bahasa mereka. Bahasa Satpol PP. Bukan ngomong Anda dan saya, tapi lo ngerti nggak ini? Lo paham nggak? Kalau nggak paham sini ke depan ngomong sama gue. Bahasanya udah beda. Kayak gitu. Terus Mbak Dewi nanya, Mbak Ika, saya suka grogi dan kehilangan kata-kata ketika saya berdiri di depan. Kalau grogi, datanglah lebih awal, ngajakin ngobrol orang yang dekat. Jadi begitu Anda udah ngajakin ngobrol orang-orang di sekitar. Karena kalau Anda udah duluan datang, Anda udah ngobrol, Anda paling nggak tahu insight dari mereka. Misalnya si A senangnya makan bakso, baksonya ada di depan sekolah gitu kan. Nanti kita bisa pakai jok-jok. Itu tuh saya dapat info, katanya pulang dari sini kita makan bakso di sana ya. Kita lebih nyaman. Terus bagaimana kalau kita kehilangan kata-kata saat berdiri di depan? Satu pakai catatan. Yang kedua, kalau Anda blank, Anda bikin pertanyaan aja sama publik, sama masyarakat publik yang ada di situ.
para peserta Anda bikin pertanyaan. Jadi selain Anda udah nyiapin teks-teks itu, Anda bikin satu teks lagi yang pertanyaan isinya. Jadi saat Anda kehilangan kata-kata, Anda bertanya, biarkan orang yang berpikir sambil Anda balik lagi review tadi mau ngomong apa ya. Kayak gitu. Terjawab Mbak Dewi? Iya Mbak, terima kasih tipsnya. Iya. Terus Mas Rahmat tadi tanya, benar Mbak Ika, sepertinya bahasa yang komunikatif bisa menjadi penjalin antara pembicara dan pendengar. Benar, karena sebenarnya pada saat kita berbicara, fungsi kita adalah mendengar. Komunikasi itu bukan bicara, tapi mendengar. Terus kata Mbak Nadia bilang bahwa berarti kita harus tahu adat sama logat bahasa objek yang ada. Soalnya beda kultur, niatnya supel, malah jadi nggak sopan. Betul banget. Jadi begitu kita datang pertama kali lebih pagi, kita bisa nanya beberapa hal. Kalau ini sopan nggak ya? Ini bagus nggak ya? Ini bagaimana gitu. Tadi saya bilang bahwa Bapak-bapak, Ibu-ibu, mohon maaf saya lahir dan besar di Jakarta. Saya tidak terlalu paham apa yang terjadi di daerah, tapi saya melihat bahwa di Jakarta, di daerah dimanapun juga kita satu bangsa, satu hak, dan kita harus berbagi karena kita satu nation gitu. Jadi kalau contohnya nggak cocok, tolong dikasih tahu, tolong dicolek, dan saya dikasih brief kondisi di lapangan seperti apa sehingga saya bisa mengembalikan dengan bahasa yang sesuai dengan daerah masing-masing. Karena Indonesia itu indah dan tiap daerah itu unik. Karena saya nggak punya kampung, jadi saya kerja di Manado, saya ngerasa Manado kampung saya kerja di Papua, saya ngerasa Timika kampung saya gitu. Karena pernah di Palembang, di Subanjeriji, saya ngerasa Subanjeri kampung saya. Karena kontrak kerjanya itu bisa 2-3 tahun, ada yang 8 tahun kayak gitu. Jadi benar-benar kita harus tahu unsur budaya setempat. Gitu. Kira-kira itu Mbak Nadia. Oke. Ada lagi? Oke, kalau nggak ada kembali ke Mas Ingki. Mas Ingki. Baik, terima kasih atas pertanyaan-pertanyaannya nih semua kepada Bapak dan Ibu siang hari ini, luar biasa. Jadi ada berbagai tantangan mendasar nih sepertinya Mbak Ika. Menarik sekali nanti kalau misalnya kita bisa formulasikan, lalu kemudian kita susun sebuah sesi yang lebih menjawab tantangan teman-teman di sekolah ataupun dalam konteks lokasi atau tempat di mana sekolah teman-teman berada. Jadi menarik sekali. Kalau boleh kita simpulkan, mungkin hari ini tadi kita sudah membahas tentang bagaimana brand positioning dari sekolah yang harus diformulasikan dan bagaimana memformulasikannya itu tergantung terutama dalam hal ini interaksi pengelola sekolah dengan masyarakat. Harus bisa benar-benar memahami ekosistem yang ada, dan kita barusan juga bicara lebih jauh lagi soal efektivitas komunikasi yang kemudian kita bahas lebih detailnya lagi tentang bagaimana pentingnya memahami pemahaman-pemahaman dari masyarakat atau pihak yang kita ajak berkomunikasi agar kemudian pesannya itu sampai secara efektif. Jadi mungkin kira-kira itu sedikit yang kita bisa simpulkan dari pembahasan kita siang ini, Mbak Ika. Kalau Mbak Ika ada tambahan mungkin Mbak Ika, silakan. Iya, cuman ngingetin hal yang paling dasar dan paling prinsip, komunikasi itu bukan masalah bicara tapi masalah mendengar. Komunikasi itu bukan sekedar menyampaikan pesan, komunikasi itu kita diem pun orang melakukan apa yang kita mau sepresisi mungkin. Jadi komunikasi adalah feedback. Dengan diam pun kita pelototin orang bakalan ngerjain pekerjaan yang kita mau. Jadi istilahnya komunikasi itu bukan hanya bicara. Kira-kira itu teman-teman semua. Mas Ingki, saya lagi kepikiran kalau next kelas sebaiknya kita bikin daftar pertanyaan atau ada teman-teman kasih brief ke kami, ada kondisi apa sih di sana di sekolah yang tidak menguntungkan dan secara komunikasi harus bisa diselesaikan. Nanti saya akan bikin saya akan bikin kayak materi presentasi, ini harus dilakukan. Jadi ini bukan kelas guru, tapi ini kelas praktek karena saya konsultan komunikasi. Jadi saya langsung bisa bikinin program dan solusinya ABCD. Sehingga benar-benar ini bukan sebagai wadah wacana, tapi benar-benar bisa dijalanin. Bisa dikerjain, kira-kira itu.
Iya, iya. Sepakat, Gitu, sepakat teman-teman. sekali Mbak, sepakat sekali. Kalau boleh, kalau misalnya teman-teman berkenan, mungkin bisa kita mungkin kita bisa sepakati nanti ya, Mbak. Kita mungkin buat simpul-simpul. Jadi mungkin ini kan teman-teman yang hari ini ikut, teman-teman dari Bengkulu misalnya. Nanti mungkin kalau berkenan ada seorang kawan yang menjadi koordinator untuk mengumpulkan pendapat-pendapat dari teman-teman pengelola sekolah di Bengkulu tentang tantangan-tantangan spesifik apa yang misalnya dihadapi di sana. Terus kemudian kalau nanti ada teman-teman dari daerah lain misalnya, jadi ada simpul-simpul yang bisa mengumpulkan tantangan-tantangan khusus, terus kemudian nanti itu bisa menjadi masukan untuk kemudian kita bahas di sesi berikutnya. Mungkin itu ya Mbak ya, konkretnya Mbak ya. Yap, betul. Oke, kalau gitu. Oke, kalau gitu boleh begitu ya, disepakati ya teman-teman ya. Kita langsung aja, maksudnya supaya lebih konkret gitu ya. Sepakat ya. Kalau boleh di forum ini boleh nggak ditunjuk siapa orangnya yang mau yang mungkin berkenan gitu menjadi koordinator gitu untuk mengumpulkan tantangan-tantangan yang ada di setiap sekolah secara spesifik. Mungkin karena hari ini siang ini banyak peserta dari Bengkulu, mungkin silakan jika ada yang berkenan sehingga kemudian mungkin seminggu atau 2 minggu ke depan kita sudah bisa bikin sesi yang langsung ada solusinya gitu, sudah langsung gitu. Secara operasional bisa dipraktekkan. Mungkin siapa yang berkenan menjadi koordinator? Mungkin Mbak Nadia atau mungkin Mbak Noti? Silakan. Jika iya, kita akan Mbak Nadia. Udah Oke, jawab tuh, boleh ya? Mbak Nadia udah oke. Kolom Iya. chat. Oke, sip. Oke deh. Kalau gitu kita sementara punya teman dari Bengkulu yang akan mengumpulkan tantangan-tantangan di sekolah-sekolah di Bengkulu. Kalau ada di daerah lain juga berkenan untuk melakukan hal yang sama, silakan kita tunggu di grup. Gitu aja mungkin Mbak Ika ya. Iya. Oke. Teman-teman, oke gitu ya. Mungkin kita akhiri ya sesi ini ya. Terima kasih sekali atas kehadiran teman-teman semua. Kita akan lanjutkan di sesi berikutnya dengan pembahasan yang lebih operasional, yang lebih solutif, supaya bisa langsung diimplementasikan di... Selamat siang semuanya. Terima kasih Mbak Dewi, Bang Rahmat, Mbak Diana, Mbak Nadia, Mbak Enilia, Mbak Desi, Mbak Yohana, Mbak Reza, Mbak Rahayu, Mbak Noti, Mbak Diana, Mbak Umi. Mohon maaf kalau ada yang belum disebut, udah semua ya sepertinya ya. Terima kasih ya teman-teman semua. Mohon maaf atas kesalahan selama memoderasi obrolan kita siang ini. Kita akan jumpa lagi 1 pekan atau 2 pekan mendatang, nanti akan diupdate perkembangannya di grup kapan kita akan adakan lagi sesinya. Kita tunggu masukannya, nanti dikumpulkan oleh Mbak Nadia. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bye. 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 See you.